memasuki acara inti, yakni mauidhah hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i SJMSI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian rasanya nikmat, lezat tersaji di siang hari. Karena salam kurang dijawab semangat, coba ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma salli ala man bu'itha bi ashrafil adyan wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Hadratal kurama wal fudhala, para alim ulama yang senantiasa kita hormati bersama-sama. Wabil khusus sahibul makan wa makanan, Bapak Kiai Haji Mukhlasin beserta Ibu Nyai Kholisah yang senantiasa bersama-sama kita hormati. Yang terhormat Sohibul Wilayah, beliau Bapak Bupati Kabupaten Merangin beserta rombongan yang hadir yang saya hormati. Bapak Camat Kecamatan Pamenang Selatan barangkali hadir atau yang mewakili yang saya hormati. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati. Bapak Ibu tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Bil iktifa wal iktisar, ini sudah jam 12. Jam saya kok jam 12. Untuk meringkas waktu, muqaddimah komplitnya saya ikut Bapak Bupati di atas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Niat saya duduk di depan Bapak Ibu semua ini tidak untuk memberi mauidhah hasanah. Bahkan sejak awal ketika kami berdua, saya dan Gus Lukman datang ke Jambi, memang niat kita pertama silaturahim sowan ke Bopo Kiai Mukhlasin beserta keluarga. Karena kalau diniati mauidhah ini berat bagi saya Bapak Ibu. Saya teringat nasihat Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, termasuk salah satu ulama panutan kita di bidang akhlak tasawuf yang tadi disampaikan Pak Bupati. Pendidikan utamanya pastikan bahwa anak didik kita ini memiliki akhlakul karimah. Di bidang akhlak tasawuf, ulama ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti, diantaranya adalah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Al-Ghazali suatu ketika disowani, didatangi santrinya namanya Syekh Abdul Fattah. Santrinya Abdul Fattah minta kepada gurunya, kepada kiainya Imam Al-Ghazali untuk tasniful kitab, mengarang kitab yang isinya adalah mauidhah, nasihat, supaya santrinya yang bernama Abdul Fattah bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan mauidhah dari kitab yang diminta, yang dikarang oleh gurunya
Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bapak Ibu, ketika sang murid, sang santri meminta kiainya untuk mengarang kitab, bagaimana respon sang kiai? Bagaimana respon Imam Al-Ghazali? Ternyata Imam Al-Ghazali boten kerso, tidak mau. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya Abul Fattah, wahai santriku, wahai muridku Abul Fattah, innal izzata zakatun wa nisabuha al-itti'az. Sesungguhnya mauidhah, sesungguhnya nasihat, orang Jawa mengatakan sesungguhnya pitutur, itu ada nisabnya, ada zakatnya. Dan nisabnya itu adalah ketika orang itu bisa melaksanakan apa yang diucapkan, baru kemudian bisa memberikan mauidhah hasanah. Nah, dari sini kemudian saya khawatir apa yang saya sampaikan belum tentu bisa saya laksanakan. Oleh karena itu mohon maaf, saya di mana-mana ngisi pengajian, baik pengajian panggung maupun pengajian dampar yang pakai kitab, itu saya niati sharing ilmu. Wa ma utitul ilm illa qalil. Ilmu saya dibandingkan Pak Yai Mukhlasin tidak ada apa-apanya. Maka kita niati saja sharing ilmu gitu Pak Bu ya. Sharing ilmu. Dari sini kemudian muncul, ini sebagai bisa dijadikan bahan evaluasi bagi guru-guru, ustadz ustadzah. Kalau nasihati anak didiknya kok tidak pernah digubris, ini ada apa? Masuk kuping kanan keluar kuping kiri, begitu ya? Insyaallah sampai ininya apa namanya? Lelah untuk menasihati muridnya, menasihati santrinya. Dari dawuh Imam Al-Ghazali sebagaimana saya sampaikan di atas, muncul kemudian ungkapan-ungkapan bijak para ulama, di antaranya ini banyak dikutip dalam Kutubut Turas. Idza sadarul kalam minal qalbi, idza sadarul kalam minal lisan, talaqqahu al-uzunan. Halo. Halo. Ini wali santri ini juga bisa menjadi bahan evaluasi. Idza sadarul kalam minal lisan, talaqqahu al-uzunan. Jika nasihat itu hanya keluar dari lidah, dari lesan, maka dia hanya akan bisa masuk telinga kanan, ujung-ujungnya keluar telinga kiri. Tapi idza sadarul kalam minal qalbi, jika nasihat mau idhah itu keluar dari hati, insya Allah keluar dari hati akan masuk hati juga. Alhamdulillah. Maka mari ini sebagai bahan evaluasi kita bersama. Bisa jadi kita menasihati anak kita, anak didik kita, sama sekali tidak membekas, sama sekali tidak membawa efek positif. Jangan-jangan orang Jawa mengatakan ondo dipakoni iso kondo raisong lah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka ucapan yang berfaedah, ucapan yang bermanfaat itu syaratnya harus murakkab. Nah, ini saya sudah nyinggung kawan-kawan santri. Ini santrinya yang mana ini santrinya? Ini enggak mungkin ini santri tua-tua ini. Halo santri. Nanti kabeh ki santri. Ini santri, halo. Ini kalau secara jurumiyah, ini mesti sudah dapat materi al-jurumiyah. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Dia bisa mufid. Kalam ucapan bisa mufid, bisa memberikan faedah. Syarat utamanya harus murakkab. Maka biar nasihat kita keluar dari hati dan bisa masuk hati, maka harus murakkab bainal qauli wal fi'li. Murakkab bainal qalbi wal lisan. Match, bahwa cocok antara yang diucapkan dengan perilaku yang dilakukan. Kalau versi alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil lil kalim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi pas kawan-kawan menyampaikan syair Alfiyah Ibnu Malik, saya lagi rebahan di kamar karena masuk angin Pak Yai. Masuk angin. Ini juga Gus Luman juga masuk, sama-sama masuk angin. Baru ini agak enak dikasih tolak angin tadi itu sama. Saya mendengarkan dari dalam itu, Masya Allah, betapa bangganya saya. Diawali dengan tahfidzul Quran, baru kemudian dikompliti dengan nadzoman Alfiyah.
Halo santri, alfiyah ini bukan sekadar ilmu nahwu, tapi alfiyah adalah ilmu hidup dan kehidupan. Tidak hanya sekedar ilmu nahwu, tergantung kita sejauh mana pemahaman kita tentang Alfiyah Ibnu Malik. Ini bisa menjadi bekal kita untuk mengaruhi hidup dan kehidupan. Ini santriwati-santriwati umpamanya, kalau anda nanti setelah mutakharid alumni dari Sultanul Fatah, ini sekarang itu santri itu lagi jadi bintang ini. Keluar dari sini saya pastikan nanti mesti banyak jadi rebutan. Kalau nanti yang santriwati ketika sowan boyong sama Mbah Yai pulang sampai rumah, ada 2 orang lelaki yang melamar. Ini bagaimana? Nggak usah bingung, alfiyahnya dipakai. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Pilihlah yang melamar yang memberikan kepastian, yang datang melamar dengan kepastian, dengan ittisal, komitmen yang jelas, baru tolak yang tidak jelas. Ini juga bisa kita maknai bahwa mencari jodoh, cari jodoh sesama alumni itu lebih afdol daripada mencari jodoh di luar alumni. Dalilnya ini dulu alfiyah. Wa fi riyajiul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Kalau sesama alumni kemudian masya Allah menjadi pasangan suami istri, insya Allah aman sanad keilmuannya, aman akidahnya, satu guru, alhamdulillah. Santri kalau paham alfiyah, insya Allah tidak sewot melihat istrinya suka belanja, karena alfiyah juga sudah mengatakan, halo, fitrah wanita itu suka dimanja, oleh karenanya fitrah wanita juga suka belanja. Di alfiyah sudah dikatakan, orang yang suka beperan, suka sewot itu karena belum pernah mengaji alfiyah. Pripun alfiyah? Halo Kang. Halo, alfiyah pripun? Kalya iwal kafi minib ni akroman, terus wal ya iwal hai min salihi mamalak. Lali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka sekali lagi mohon maaf, saya niati momen kesempatan yang penuh berkah ini kita sharing. Saya menyampaikan ilmu para alim ulama yang luar biasa itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mengutip perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sesungguhnya Bapak Ibu, umur dunia ini hanya 3 hari. Umur kita itu hanya 3 hari. Innad dunya salah satu ayam. Dunia tidak lebih dari 3 hari. Fa amma amas faqad dhahaba bima fihi. Yang kemarin, pertama hari kemarin ini telah berlalu, sedikit pun tidak akan pernah kembali lagi. Betul apa tidak? Hari yang kemarin itu sudah menjadi cerita, tinggal jejak, tidak akan pernah kembali walau sedikit pun. Wa ammal ghad, yang kedua adalah hari esok. Fala allaka alla tudrikah. Hari esok itu hari yang kedua, tapi bisa jadi kita tidak bisa menemui hari esok. Makanya hari esok itu adalah misteri sifatnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Meskipun hari esok itu misteri, tapi ingat bahwa kematian itu adalah pasti. Untung saja Allah melalui malaikatnya mencabut nyawa kita itu tidak pakai sistem urut, tapi pakai sistem cabut. Ini kita perlu bersyukur. Kalau sistem urut jelas Pak Bupati akan dicabut, akan sowan kepada Allah lebih dulu ketimbang saya, karena Pak Bupati lebih sepuh. Itu kalau sistem urut. Tapi karena sistem cabut, bisa jadi saya belakangan Bapak Ibu duluan, atau sebaliknya Bapak Ibu duluan saya belakang. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Menangi dia. Yo, mumpung nyekel mie kok.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari kemarin itu hanya meninggalkan jejak, baik jejak yang positif maupun jejak yang negatif, baik itu piutang maupun utang. Maka bagi bapak ibu yang kemarin catatannya banyak piutangnya, hari ini yang menjadi hari milik kita yang sesungguhnya, fa'amal yaum laka fa'mal fihi. Hari inilah hari yang kita hadapi, ini sesungguhnya hari kita. Yang kemarin banyak piutangnya, maka hari ini hari milik kita. Kita tentunya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang kemarin kok banyak catatan merahnya, banyak catatan hutangnya, maka masih ada kesempatan hari ini untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang ketiga ini adalah hari ini yang betul-betul hari yang sesungguhnya milik kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk memproduksi banyak kemanfaatan, banyak kebaikan yang bisa jadi nanti manfaatnya tidak hanya kita rasakan, tetapi juga dirasakan oleh generasi yang akan datang. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Utamanya bagi bapak ibu yang sudah umur 40 tahun ke atas, ini hati-hati, hati-hati betul. Satu-satunya umur yang disebut secara clear, secara sharih dalam Al-Quran itu adalah umur 40 tahun. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak utamanya kepada pribadi diri saya, karena saya sudah umurnya ya 46, berarti ini juga termasuk yang di warning dalam Al-Quran surat Al-Aqaf. Juga termasuk bapak ibu hadirin hadirat yang umurnya sudah mulai menginjak 40 tahun ke atas. Biar kita selamat dunia akhirat, biar kita sukses dunia akhirat, biar nanti kalau kita meninggalkan dunia secara happy ending, husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Umur 40 adalah umur yang krusial, umur yang hakikatnya umur yang bisa kita gunakan untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jangan bermain-main lagi. Idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah, kata Allah. Jika anak ini sudah tumbuh berkembang dewasa, mencapai umur 40 tahun, orientasi hidupnya hanya ada 5. Pertama, qala Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya. Umur 40 pastikan hidup penuh dengan kesyukuran. Halo, sudah syukur apa belum bapak ibu? Sudah syukur apa belum? Ketika BBM diumumkan, jenengan tahu, lihat TV, mulai malam ini, detik ini pemerintah memutuskan BBM naik, jenengan auto jawab alhamdulillah apa huwalah? Huwalah apa alhamdulillah? Angel. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orientasi hidupnya harus syukur Pak Bu. Hakikatus syukri di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah dikatakan, angtuti Allah Ta'ala bikulli nikmatin an'ama biha alaika. Hakikatus syukri, hakikat syukur di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah dikatakan adalah menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, diorientasikan untuk amal ketaatan, untuk perjuangan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita perlu bersyukur bapak ibu, termasuk wali-wali santri wajib bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sudah diberi kesempatan untuk menitipkan putra putrinya mondok di Sultanul Fa. Ini generasi pertama. Ini generasi pertama pondok ini. Coba jenengan keliling ke Jaya, bapak ibu keliling ke Jawa. Ini sudah banyak pondok-pondok ini sekarang dikelola oleh generasi kedua ketiga. Ini panjenengan bapak ibu masih menjumpai generasi pertama. Pak Yai Mukhlas ini generasi pertama. Keutamaan itu ada pada generasi pertama. Al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Meskipun nanti putra-putra beliau yang akan memegang tongkat estafet
beliau ke depan, pondok ini lebih maju barangkali, sudah ada kampusnya, sudah ada universitasnya. Tapi ingat, keutamaan tetap milik para perintis. Meskipun putra-putrinya itu lebih maju dari kondisi sekarang. Wajib syukur. Kita yang menjadi kader-kader NU ini, Masya Allah, jangan sombong, jangan jumowo, orang Jawa mengatakan. Meskipun NU sekarang besar, menjadi organisasi terbesar sedunia. Saya menyaksikan Bapak Ibu kebesaran NU. Ke Turki ada PCNU Turki tahun 2017. Ke Mesir ada PCINU Mesir. Ke Malaysia, ke Thailand. Masya Allah, sudah ada 78, bahkan mungkin sekarang lebih. Ada PCINU, pengurus cabang istimewa NU di luar negeri. Tapi meskipun demikian, generasi sekarang sedikit pun tidak boleh sombong. Karena keutamaan itu adalah milik para muassis, milik Syekhuna Khalil Bangkalan, milik Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, milik Syekhuna Mbah Yai Wahab Hasbullah, milik Mbah Yai Bisri Samsuri, milik Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Halo, orang NU harus tahu, di balik lahirnya NU itu ada sosok 5 ini Bapak Ibu. Yang suka mengunduh isaroh langit itu Syekhuna Khalil Bangkalan. Maka NU itu dikelola dengan 2 manajemen. Tidak cukup hanya dengan manajemen bumi, tapi pakai manajemen langit. Yang ngunduh isaroh itu Syekhuna Khalil. Isyarah diberikan kepada Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari liwat kurirnya Kyai As'ad Samsul Arifin. Apa isyarahnya? Isyarahnya adalah tasbih dan tongkat. Halo, orang NU harus tahu ini. Apa makna daripada tasbih dan tongkat? Tasbih adalah simbol agama, tongkat adalah simbol negara. Tasbih adalah simbol ulama, tongkat adalah simbol umaro. Tuh. Maka kalau ada acara apapun, hadir bersama-sama antara ulama dan umaro, itu adalah NU. Setiap ada acara NU, apapun dimanapun, panitia bersangkutan juga harus memberitahu, bahkan mengundang para umaro. Ini memberikan isyarat bahwa membangun negara, mengawal tegaknya agama, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ulamanya jalan sendiri, umaroknya jalan sendiri, tidak akan mungkin. Ini isyarah daripada Syekhuna Khalil Bangkalan yang didapat dari langit. Ada tasbih, ada tongkat. Maka ulama dan umarok, kata para ulama ahli sunnah, termasuk Imam Al-Ghazali juga mengatakan, innal mulka, innad dina wal mulka tau amani. Sesungguhnya agama, ulama dan negara umarok itu ibarat 2 saudara kembar. Agama adalah pondasinya, sementara negara adalah penjaganya. Ulama itu pondasi kehidupan, negara pemerintah itu adalah penjaganya. Bisa diterima napa mboten? Masuk napa mboten? Bahasanya keduran, ketinggian napa mboten? Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kita perlu bersyukur. Orang NU harus tahu 5 karakter ini. Bapakku NU, ibuku muslimat, kakangku ansor, mbak yuku fatayat. Tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan padha nggawa panganan. Ngel-ngel. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah ini Bapak Ibu, kita perlu bersyukur. Umur 40 tahun orientasi hidupnya, pastikan bersyukur. Jangan suka mengeluh. Jangan suka mengeluh. Masya Allah, saya dengar-dengar, Masya Allah ini tetangga saya itu suka mengeluh. Hujan mengeluh, tidak hujan mengeluh. Gitu tetangga saya nggak tahu kalau tetangga sini. Masya Allah. Usaha bangkrut mengeluh, Masya Allah. Sama ya? Oh, alhamdulillah kalau begitu. Saya tidak sendirian maksudnya. Pastikan umur 40 itu hidup dipenuhi dengan kesyukuran. Apalagi urusan dunia, jangan sekali-kali mengeluh. Ingat, kita datang ke dunia sama sekali tidak membawa apa-apa. Nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah membawa apa-apa.
Meskipun usaha bangkrut masih bisa makan, masih bisa pakai pakaian. Alhamdulillah. Datang lahir tidak bawa apa-apa, nanti pulang sowan juga tidak pernah membawa. Maka jadilah orang yang pandai mengambil pelajaran, iktibar, itulah orang cerdas. Saya lama Bapak Ibu berpikir itu, ketika takziah itu saya mikir, kenapa ya kain kafan kok tidak berkantong, tidak bersaku. Takziah ke sana juga sama. BBE, jangan-jangan ada kain kafan milenial, ada kantongnya, sakunya 3. Ternyata di mana-mana tidak ada kantongnya kain kafan. Di sini ngoten nggih Pak Yai. Itu maknanya apa? Kira-kira 2 bulan lah kira-kira. Saya malam-malam jam 1 buka-buka kitab tasawuf. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, ternyata ada ulama. Itu filosofinya dalam sekali. Ulama mengatakan, khud masih taminat dunia. Silahkan kau nikmati harta yang kau miliki. Punya harta mau bangun rumah mewah silahkan. Punya harta mau beli mobil mewah silahkan. Walakin tu zakir, tapi ingat, bi anal akfan bila juyubin. Sesungguhnya kain kafan tidak berkantong. Maknanya apa? Sebanyak apapun harta yang kau miliki, secuil pun tidak akan pernah kau kantongi saat kau mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari Bapak Ibu. La ilaha. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Meskipun hari esok itu misteri, tapi kematian itu adalah pasti. Yang sehat-sehat jangan sombong. Saya masih lama hidupnya, kematian masih lama menghampiri saya. Tidak bisa. Bahkan min sohikin mata min ghairi ilatin. Banyak kejadian orang sehat tiba-tiba. Ada apa tidak? Banyak Pak Bu. Pengajian Masya Allah sehat. Jajannya mubaliknya belum selesai, jajannya sudah habis. Sampai di rumah itu loh, Masya Allah. Lah kok bablas? Ada apa ada? Sebaliknya yang sakit-sakitan, tidak usah pesimis, jangan pernah putus asa. Wa kam min saqimin asakhinan minad dahri. Kadang ada orang itu yang diuji, Masya Allah bertahun-tahun sakit, itu pesimis sampai putus asa. Jangan sampai. Jadi orang Islam jangan sampai putus asa atas rahmatnya Allah. Wa kam min saqimin asakhinan minad dahri. Banyak kasus di lapangan kita jumpai, orang bertahun-tahun sakit tapi malah tidak cepat-cepat Yang muda-muda tidak usah sombong. Saya masih muda, ibadah nanti kalau umur 40, kata Pak Yai kan umur 40 umur krusial. Jangan. Wa kam min fata amsa wa asbaqal dhahikan wa akfanuhu tungsaju wa walayadri. Banyak anak-anak muda trek-trekan, hura-huraan, minum-minuman sama kawannya. Masya Allah, tidak sadar bahwa Pak Mudin sudah menyiapkan kain kafan untuknya. Halo, maka tugas kita hari ini, hari milik kita. Mari kita belajar menjadi orang cerdas, pandai-pandai mengambil pelajaran. Kalau kita umpamanya diberi kesempatan mengantar keranda mayat ke kuburan, ambil pelajaran. Idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun. Oh iya, saya sekarang mengantar tetangga saya ke kuburan. Bisa jadi cepat atau lambat gedi saya yang diantar. Tuh. Yang menjabat-jabat juga demikian. Idza bulital umuro yauma lailatin fa'lam bi annaka ba'daha makzulun. Yang lagi menjabat, ayo mengambil pelajaran.
jabatan tidak akan selamanya. Pastikan ketika menjabat banyak kemanfaatan yang diberikan. Pak Bupati, mohon maaf, masih ada waktu untuk teken sebanyak-banyaknya Pak Bupati. Nah, ini kita doakan Pak Bupati berumur panjang, berkah, tidak saja menjadi bupati tapi juga menjadi gubernur entah tahun berapa. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, umur 40, orientasi kita adalah tidak lain adalah syukur. Yang kedua, qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Pastikan kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Baik orang tua masih hidup atau sudah meninggal. Bapak Ibu kalau pengen rezekinya lancar, hidayah Fatihah orang kedua orang tua. Banyak ulama mengatakan dalam kutubut turos, orang yang rezekinya tidak lancar, ekonominya kacau, bisa jadi sebagai bahan evaluasi tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Monggo, yang masih hidup pun didoakan, yang sudah meninggal juga kita doakan, kirimi Fatihah, termasuk guru-gurunya. Loh ini loh, halo santri, sambung Masya Allah ikatan emosional Anda, sambung rohani pada guru-guru Anda, hidayah Fatihah guru-guru Anda minimal sekali sehari. Saya itu Pak Bu, kalau habis maghrib menghidayah Fatihah mulai Nabi sampai sahabat yang saya hafal, kiai-kiai saya yang sudah meninggal sampai keluarga saya yang sudah meninggal, baru setelah subuh sebelum baca Yasin saya hidayah Fatihah kepada mulai kiai-kiai saya yang mulai atas sampai bawah yang masih hidup, termasuk keluarga saya. Terakhir baru saya hidayah Fatihah sendiri, baru kemudian membaca Yasin. Ayo yang pengen rezekinya lancar, doakan orang tua Anda, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada di dunia. Termasuk yang kepengen rezekinya lancar, ini ijazah dari Nabi Bapak Ibu, dikasih apa tidak? Dikasih apa tidak? Wah, kita utangnya akeh ini. Halo, nanti setelah pulang dari pengajian, sebelum masuk rumah ucapkan salam. Ini ijazah dari Nabi. Suatu ketika, ini riwayat An Sahli bin Sa'din. Saya membaca dalam kitab karya Syekh Ismail An-Nabhani. Saya lupa nama kitabnya. Itu ada riwayat yang dikutip oleh Syekh Ismail An-Nabhani, An Sahli bin Sa'din. Hadis ini dari jalur perawi Sahal bin Sa'ad. Qala, ada seseorang datang kepada Nabi curhat persoalan ekonomi keluarga yang seret, persoalan ekonomi yang tidak lancar. Kemudian Nabi memberi ijazah, idza dakhalta manzilaka fasallim. Jika kamu mau masuk rumah ucapkan salam. In kana fihi akad aw lam yakun fihi akad. Baik di rumah itu ada orang maupun tidak ada orang. Apa? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa salim alayya, kata Nabi. Kemudian sampaikan salam padaku Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Summa qul huwallah marratan wahidah. Kemudian setelah salam kepada Nabi, membaca kulhu sekali. Ini betul-betul dipraktekkan oleh seseorang yang sowan kepada Nabi. Selang beberapa minggu, ini Masya Allah, namanya rezeki itu banyu mili, tidak ada habis-habisnya. Hatta afaldo ala jironihi wa korobatihi, sampai berkah meluber ke lingkungan, ke tetangganya, ke masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, berbakti kepada guru, kiai dan juga orang tua. Yang ketiga, wa an a'malang solihang tardoh. Umur 40 pastikan memperbanyak amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Amal kebaikan yang menjadikan Allah puas. Jangan mencari kepuasan manusia. Sebab kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrok. Mencari kepuasan manusia tidak akan mungkin bisa diperoleh, karena selera manusia itu adalah macam-macam. Betul apa tidak? Maka Bapak Ibu berjuang di NO misalnya, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang berjuang di Sultanul Fatah,
niatkan pertama, tancapkan niat Bapak Ibu untuk berjuang dalam kerangka ibtigha'a mardhatillah, bukan mardhatin nas, mencari kepuasan Allah, mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Karena kalau kita berjuang, kita mengabdi mencari kepuasan masyarakat, banyak kecewanya, betul apa tidak? Banyak kecewanya, sudah memberi malah dicaci maki Pak biasanya. Itu kalau mencari kepuasan manusia. Tidak mungkin, selera manusia itu macem-macem. Halo, bisa diterima mboten? Nah, sampai mana tadi? Yo, bisa diterima berarti ora diterima. Wong sampai mana tadi? Pelenggang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini wa an a'malang sholihan tardoh. Ayo yang umur 40, orientasinya ibadah adalah mencari, memperoleh ridho daripada Allah, bukan yang lain. Yang keempat, wa an a'malang sholihan tardoh, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini diantara poin pentingnya. Ayo kita umur 40 mencoba, tidak ada kata terlambat untuk mendesain keluarga kita, mendesain pondok pesantren kita, mendesain masyarakat kita. Untuk apa? Bisa menjadi pondok yang berprestasi, menjadi keluarga yang penuh dengan prestasi, menjadi masyarakat desa yang berprestasi. Tapi apa cukup itu? Tidak. Kita punya tanggung jawab bagaimana kita berprestasi, tapi generasi kita yang akan datang juga bisa sukses. Ini loh Pak Bu, wa aslih li fi dzurriyyati. Maka saya di mana-mana mengatakan, Masya Allah, ayo para pejabat yang masih memiliki otoritas, masih memiliki power, gunakan untuk meninggalkan legacy, warisan yang positif yang bisa dirasakan bahkan sampai generasi yang akan datang. Halo, nah, ini Pak Bu, kira-kira mau apa mau? Tidak hanya Pak, para pemimpin yang ada di depan panjenengan, paling tidak meninggalkan warisan yang positif untuk keluarganya. Minimal kalau panjenengan Bapak Ibu sudah mati dikenang oleh anak-anaknya. Jangan sampai hidup hanya lewat, mati sama sekali tidak ada yang mengenang. Anaknya sendiri aja tidak mengenang. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Innamal insan asarun fa'aksanu ma'asarakum, kata ulama. Manusia tidak lebih dari jejak, maka mumpung masih ada kesempatan, yuk perbaiki jejak-jejak kita, mengukir jejak-jejak yang positif, yang dengan harapan tidak saja kita bisa merasakan manfaatnya, tapi juga generasi yang akan datang bisa memetik buahnya. Halo, kita sudah diwarisi namanya NO, jangan hanya menjadi penikmat NO. Masya Allah, dulu Wali Songo itu para aulia kalau berdakwah itu membawa harta. Betapa mudahnya kiai sekarang berdakwah pulang membawa padahal dosa. Ada ulama kiai mengaji niatnya mencari amplop, itu lebih berdosa kalau ngundang kiai tidak ngasih. Yo silakan aplaus biar santai gitu loh ya. Diulangi, ada kiai, ada mubalek ngaji niatnya cari amplop tapi ngundang kiai tidak ngamplopi, lebih pikir sendiri. Ngapunten Pak, intermezzo. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampai mana tadi? Amplop nih. Hadirin, ini Bapak Ibu, innamal insan asarun, manusia tidak lebih daripada jejak. Halo Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu yang berasal dari keluarga biasa, tidak punya nasab darah biru, jangan khawatir. Semua orang bisa membangun nasab yang mulia. Semua orang berpotensi untuk membangun nasab yang mulia. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Maka saya di mana-mana mengatakan, yang hebat itu adalah orang yang membangun nasab, bukan orang yang mengunduh nasab. Kalau kiai, anaknya kiai jadi kiai itu biasa. Nanti putranya Pak Yai Mukhlasin jadi kiai biasa, wong bapaknya biasa. Yang luar biasa itu Pak Yai Mukhlasin membangun nasab. Bapak Ibu juga punya kesempatan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah kebetulan
ya, ditakdirkan lahir di nasab yang bagus darah biru, maka jangan pernah mengandalkan nasabnya sedikit pun. Saya teringat dawe Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu nasabnya luar biasa Pak Bu, tapi beliau sehari pun tidak pernah bergantung pada nasabnya. Lasna wa in kunna dawi hasabin yauman alal akhsabinat takilu. Meskipun kami memiliki nasab yang terhormat, tapi sehari pun kami tidak pernah mengandalkan nasab kami. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu. Kami hari ini juga berjuang untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana leluhur kami dulu juga berjuang. Halo ibu-ibu. Maka kunci dari kuncinya generasi itu ada pada ibu-ibu. Ini sejarah, fakta. Kenapa di dalam Al-Quran ada nama surah An-Nisa tapi tidak ada nama surah Ar-Rijal? Orang laki-laki tidak laku di Al-Quran. Yang diabadikan itu ibu-ibu. Surat keempat itu namanya surat An-Nisa. Itu ada ulama yang menafsirkan, Syekh Ali Jum'ah, termasuk Syekh Al-Azhar. Ketika saya ke Mesir, saya membeli kitab-kitab beliau, ternyata bagus sekali, termasuk menjelaskan persoalan itu. Kunci generasi itu ada pada wanita, pada ibu-ibu. Maka nama ibu-ibu diabadikan di dalam Al-Quran. Juga sejarah menunjukkan, meskipun bapak-bapaknya rodok nakal, tapi kalau ibunya kenceng riyadhah, kuat ibadah, mutiah, ahli ibadah, ahli wirid, anaknya selamat, keluarganya selamat, umatnya selamat. Contoh sejarah kasus Fir'aun, itu suami yang tidak jelas, mursal, bahkan mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi karena Siti Asiyah, wanita yang mutiah, ahli ibadah, ahli riyadhah, Musa selamat, umatnya selamat. Ini cerita ini, sejarah ini berbeda dengan kasus Nabi Nuh. Nabi Nuh meskipun nabi yang laki-laki suaminya ahli ibadah, ahli tirakat, tapi yang perempuan istrinya tidak mau beribadah, tidak mau riyadhah, punya bahkan mursal, tidak taat sama suami, punya anak namanya kan, umatnya terhanyut oleh banjir bandang. Itu sejarah. Nah, maka insya Allah kalau ibu-ibunya rumah tangga itu ahli ibadah, ahli tirakat, Masya Allah mutiah, meskipun bapak-bapaknya rodok nakal-nakal dikit, insya Allah keluarga akan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nih ayo. Nah dari sini kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Mumpung masih ada kesempatan, ayo bersama-sama membangun legasi, warisan. Jangan hanya menjadi generasi penikmat, tapi kalau bisa ya mewarisi, menerima warisan, juga mewarisi generasi yang akan datang. Keluarga besar Pondok Pesantren Sultanul Fatah didukung oleh tokoh-tokoh agama, juga oleh pemerintahan desa. Insya Allah mau membangun legasi, warisan yang positif, mau mendirikan perguruan tinggi. Alhamdulillah. Bapak Ibu wajib mendukung, tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Pak Bupati harus memfasilitasi niatan baik ini. Semua harus sayek saiko kapti, bersama-sama kompak untuk mewujudkan supaya di Merangin ini ada perguruan tinggi. Kira-kira siap apa siap? Siap apa siap? Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di dalam Kutubut Turos ada cerita, ada kakek-kakek, Masya Allah, kira-kira sudah separuh baya, semangat menanam kurma Pak Bu. Ada pemuda lewat, ditanya, dibully, halo kek, Anda sudah berbau tanah, kenapa kok petakilan? Orang Jawa mengatakan, sudah mau mati kenapa harus nanam kurma? Si kakek yang visioner ini, meskipun sudah tua tapi visioner, dia jangkauan pandangannya ke depan luas. Ini menjawab, jawabannya si kakek bagaimana? Lakot ghorosu hatta akalna wa innana lanagrisu hatta yakulan nas ba'dana. Dulu mbah-mbah saya sudah menanam kurma dan saya menikmatinya, maka ini
Kira-kira last minute saya masih diberi kesempatan. Saya sekarang juga harus menanam kurma supaya generasi setelah saya bisa menikmati tanaman Halo. Sanggup napa sanggup? Bismillah ya. Nawaitu semuanya saja membangun warisan yang positif minimal untuk keluarganya. Dalam skala yang lebih besar, ayo kita sengkuyung bersama-sama, kita dukung bersama-sama. Ini warisan. Sekecil apapun kontribusi Bapak Ibu, nanti kalau berkontribusi meskipun kecil, tapi perguruan tinggi ini terwujud, itu bisa menjadi apa namanya, multi level pahala. Bisa menjadi multi level pahala, sumber multi level pahala. Perguruan tinggi ini semakin berkembang. Bapak itu sudah meninggal beratus-ratus tahun, tapi selama perguruan tinggi ini memberikan kemanfaatan, Bapak Ibu mendapatkan transferan pahala di alam kubur. Amin Allahumma amin. Ayo bersama-sama berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing untuk mewujudkan perguruan tinggi di daerah Merangin ini. Amin Allahumma amin. Baru yang kelima, wa inni tubtu ilaika. Umur 40 orientasinya harus tobat, menyesali bahwa umur yang telah berlalu ternyata setelah dievaluasi banyak hutangnya daripada piutang. Ayo, ini hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, tidak berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan, kekonyolan-kekonyolan masa lalu. Umur 40 adalah umur bagi kita untuk mengumpulkan segenap pengalaman hidup, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, melihat segala persoalan dengan kacamata hikmah, bukan dengan kacamata emosi. Baru insya Allah Bapak Ibu, kalau kemudian kita bisa melaksanakan 5 panduan ini, insya Allah wa inni minal muslimin, kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan meninggal secara husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Niki sampai jam pinten Pak Yai? Sak kersani, waduh lah niki. Sak kersanipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah hari kita yang sesungguhnya. Mumpung ada kesempatan, ayo yang semangat berjuang di Nahdlatul Ulama, yang semangat berjuang di Nahdlatul Ulama. Maka tadi saya sampaikan tugas NU yang utama, yang paling pokok ada 2, himayatuddin wa himayatud dunya. Dan perjuangan yang paling agung kedudukannya menurut Imam Abu Hasan Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, di awal-awal muqaddimah beliau mengatakan, aqdamul umuri qadron mastaqoma bihi ad-din wad dunya. Sesuatu perkara yang paling tinggi derajat dan kedudukannya adalah perkara perjuangan yang di situ bisa menjadi tegaknya agama dan tegaknya negara. Ini yang menginspirasi ulama-ulama NU, bahwa tugas NU yang pokok adalah mengawal agama yang pertama, yang kedua mengawal tegaknya NKRI dan Pancasila. Yang pertama himayatuddin, menjaga agama. Pertanyaannya, agama apa yang perlu kita jaga? Agama Islam. Islam yang bagaimana yang perlu kita jaga, kita ikuti? Islam yang ala ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita adalah hati-hati. Maka Hadratus Syekh Muassis NU Mbah Hasyim Asy'ari itu visioner, mengarang kitab namanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu sudah memprediksi Pak Bu, bahwa nanti di akhir zaman, di masa-masa generasi saya, itu akan muncul paham-paham Islam yang macam-macam. Itu kemudian diringkes oleh Hadratus Syekh dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Halo, Islam itu di Indonesia paling tidak secara garis besar ada 3. Pertama, ada model Islam garis bebas. Islam garis, ini kata Mbah Hasyim, firqatun minaz zindiqah, yaitu model paham berislam mengikuti orang-orang zindik. Apa-apa boleh, apa-apa mulutan oke, manakipan boleh, yasinan boleh, molimo boleh,
apa-apa oleh. Itu Islam garis bebas. Sampai kemudian karena bebasnya itu termasuk dedengkotnya Imam Ahmad Sholihin daerah Sukabumi itu mendirikan organisasi Islam Satrio Piningit. Karena bebasnya sampai kemudian dia pernah mengaku sebagai Tuhan. Selang 1 minggu didatangi polisi, dikecek, masukkan penjara. Nah saya mikir, lah ini kalau Tuhannya masuk penjara, nasibnya malaikat, nabi dan ulamanya kayak apa ini? Tuh. Di Bojonegoro ada Islam Brayat Agung, apa-apa boleh, sampai Tuhannya itu Pon Kliwon. Halo. Apa? Wong Jawa biasanya lek nang mriki tasih wonten nggih, arep iki ndelok Pon Kliwone. Oh niku sampai pengirane Pon Kliwon. Pertama, Islam garis bebas, hati-hati. Yang kedua ada Islam garis keras, kebalikan daripada Islam garis bebas. Kalau garis bebas apa-apa boleh, garis keras suwali kebalikannya, apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak. Ziarah kubur musyrik, manakipan bid'ah, tumpengan sirik, bucengan yasinan. Maaf. Lek kalau sesama Islam saja sudah suka mensirik-sirikan, lho karo non muslim dia pitung sirik. Halo. Tumpengan sirik, bid'ah, bucengan. Tuh, ini loh akibat tidak mau mendekat pada kiai. Akibat tidak mau ngaji kepada kiai yang memiliki paham keagamaan yang benar. Padahal tumpeng buceng di sini masih ada nggih Pak Yai? Tumpeng buceng itu adalah cara wali Sunan Kalijogo untuk menyampaikan doa Nabi. Doa Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu doanya surat Al-Isra ayat 85. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasi. Itu diatur nih disampaikan Sunan Kalijogo dalam bungkus budaya. Di balik budaya ada pesan agama, di balik tradisi ada pesan Islam. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi, ya Allah masukkan saya ke tempat masuk yang benar, jadi buceng yang mlebu kudu sing halo Pak, halo Bapak, halo yang mlebu kudu sing kenceng. Untuk masuk harus yang kalau ndak kenceng ndak usah masuk. Halo. Duh, kok mikirnya negatif? Masuk NU maksud saya. Wa akhrijni mukhraja sidqi, ya Allah keluarkan saya ke tempat keluar yang benar, jadi tumpeng yen metu kudu sing wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Bujeng tumpeng itu biasanya dikelilingi lauk, jumlahnya 7, itu namanya pitulu. Alhamdulillah. Hati-hati. Maka dengan dua model Islam, Islam garis bebas, Islam garis keras, ayo segera menjauh. Loh, ini lek cara cah pondok ngerti dalile, menjauhi dua model Islam garis bebas dan garis ke napa dalile. Halo Kang Santri, Alfiyah piye? Wa ma'ata mukhalifan lima madha. Terus itu loh Pak Bu. Kalau ada paham keagamaan yang datang di wilayah kita, itu kok paham keagamaan dan prakteknya menyelisih paham keagamaan yang disampaikan oleh salafun soleh, oleh para wali. Sidik-sidik kok tradisi haram, tradisi syirik, tradisi bid'ah. Ayo jauhi, segera menjauh, segera menjauh. Wa ma'ata mukhalifan lima madha fababuhu annaklu kastuhtirido. Itu Alfiyah Ibnu Oh ya Alfiyah niku kena nggih sangu bermasyarakat kok. Ono paham kok iki apa-apa oleh sitok apa-apa oleh, apapun ndak boleh menyingkir kita. Jangan sampai kita berbaur dengan kedua paham keagamaan ini. Halo. Yang ketiga, ini yang kita perjuangkan, ini yang kita ikuti, yaitu Islam garis pas. Apa? Islam garis pas, yaitu Islam yang memiliki paham keagamaan moderat, tengah-tengah. Waja'alna, pripun itu ayatnya Pak Yai? Nanti lali, maaf, lupa. Ada ayatnya itu tentang moderasi beragama. Ummata wasaton itu ya.
Nah, ummatan wasaton itu posisi ayat tentang moderasi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah itu ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Total surat Al-Baqarah itu adalah 286. Ketika Allah berbicara tentang paham moderasi, ayatnya posisinya di tengah-tengah persis surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 143, Al-Baqarah total 286. Paham yang kita anut, paham yang kita perjuangkan itu Islam garis pas. Kalau menyikapi persoalan tidak keburu membolehkan, juga tidak keburu mengharam. Itu lihat dulu, dikaji dulu, baru dikomentari. Tidak dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, tidak. Misalkan Pon Kliwon, kita lihat dulu pengamal Pon Kliwon itu akidahnya bagaimana. Kalau meskipun dia menggunakan hitungan Jawa Pon Kliwon, tapi akidahnya, keimanannya tetap bahwa al-mu'assir huwa Allahu ta'ala, yang memberi reaksi kekuatan di dunia ini, baik buruk di dunia ini adalah Allah semata, bukan Pon Kliwonnya. Meskipun menggunakan Pon Kliwon, no problem, tidak masalah. Paham napa mboten? Itu pendapat mazhab Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ibnu Farkah di dalam pinggirnya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kalau ngaji enak saja. Apalagi coba masalah rokok, moderat pandangan NU. Yang tidak ngerokok monggo, yang ngerokok silahkan, yang merokok juga punya dalil. Tuh, kalau ngaji enak Pak Bu. Manfaat rokok kan, yang perokok ini saya banser ini, Masya Allah merokok balbul. Ini tak dudoi dalilnya, saya semangat itu. Tuh. Disampaikan apa tidak? Lho kok rokoknya dirokok dewi, aku ora diwehi malah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Fawaidu surbid dukhon. Nah ini manfaat merokok itu salah satu fawaidah. Ada 3 faidah. Al-faidatul ula. Loh, ini kayaknya NU ini gini loh, kayaknya orang NU itu. Insya Allah kita itu semuanya berdalil Pak. Ada landasannya. Al-faidatul ula. Manfaat orang yang perokok berat itu pertama adalah li'annahu inna saribat dukhon la yadkhulu baitahu sarikun. Orang perokok berat insya Allah rumahnya tidak pernah kemalingan, tidak pernah ada pencuri. Soalnya perokok berat itu batuk terus. Malingnya mau masuk, oh ternyata yang punya rumah masih belum tidur. Wah, nanti aja. Oh, alhamdulillah. Al-faidatu saniyah, manfaat yang kedua, annahu la yadni ilaihi kalbun. Orang itu kalau perokok berat, insya Allah kalau jalan-jalan itu tidak akan pernah dijenggongi asu. Apa nih jenggongi ini bahasanya bikin apa? Dijenggongi asu. Kenapa? Karena perokok berat itu biasanya badannya kurus kering, asu aja tidak nafsu. Alhamdulillah. Catat, banser, catat ini perokok ini. Yang ketiga ini yang paling dahsyat, al-faidatus salisah annahu la yablughu ila ardalil umri. Perokok berat insya Allah rambutnya tidak akan pernah memutih, karena belum memutih sudah mati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya hanya pengen menyampaikan, kalau orang NU biasanya pakai prinsip ngono ya ngono tapi ojo iki bahasa Indonesia ini piye ya, aku yang mikir iki. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Gimana Pak bahasa Indonesianya? Begitu ya begitu tapi jangan begitu, begitu ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu. Jadi apapun persoalan apapun insya Allah kita kaji dulu, tidak kemudian keburu. Nah, oleh karena itu kita di mana-mana mulai diikuti oleh banyak kalangan. Masya Allah di pom bensin kemarin ketika saya berangkat itu mampir di SPBU, ini juga pasti pas, gitu kan ya? NO banget itu Pak Bu. Ya kalau pasti bebas ya rugi nanti. Oh kalau pasti keras ya tidak laku, wong bensin keras. Betul apa tidak? Maka Islam ala ahli sunnah wal jamaah itu ya ada kakunya, ada kerasnya, ada lemese. Seperti pikulan itu loh. Lagi mikul poin nak centul. Kalau pikulan kok keras tok, ya sengkleh. Betul. Nah kalau lemes ya tidak bisa juga untuk mikul. Maka Islam yang kita ikuti pastikan
Islam ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, maka supaya kita selamat, akidah kita selamat, akidah keluarga kita selamat, tidak cukup hari ini hanya mengikuti ulama. Kalau dulu kita mengikuti ulama, jaminannya selamat dunia akhirat. Ittiba'ul ulama li'annal ulama ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Ikutilah ulama karena ulama lentera dunia dan akhirat. Dulu kita selamat, tapi hari ini belum jaminan. Hari ini harus ditambah, tidak saja ittiba'ul ulama, tapi harus napa menika mujalasatul ulama, sering-sering satu majelis dengan para kiai, para ulama. Kalau ngikuti kan tidak harus kumpul, betul enggak? Dari jauh, oh, Pak Yai Mukhlasin nate dawuh ngene, mengatakan seperti saya tak mengikuti. Itu mengikuti dari jauh, tapi hari ini tidak jaminan. Maka harus sering-sering ngaji, sering-sering kumpul dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Moga-moga kita, keluarga kita, santri-santri Sultanul Fatah utamanya diberi kesehatan dohiron wa batinan. Wali-wali santrinya diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang banyak, yang berkah. Pemimpin-pemimpinnya diberi panjang umur, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Wabil khusus kepada murabbi ruhi wajasati panjenipun Romo Kiai Mas Bukin Fakih adalah Bunyai Khalisoh, diberi panjang umur, bisa mendidik santri-santrinya, bisa barokah pondoknya, manfaat barokahnya, santrinya semakin hari semakin banyak. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama berdoa datang Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan pada siang hari ini, majelis pada siang hari ini diberi ridho dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari Bu. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daiman na'ma ya basit rizki ya katsir al-khairat ya wasi' al-ata ya dafi al-bala ya sami' ad-du'a ya khadiran laysa bighaib wa ya mawjudan inda syada'id ya khafi ya lutfi ya latif as-sun'i ya khaliman la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa radhani sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan nu'abiduka riqa'an dalam tazalli dalika ahla. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir, hajatu keluarga besar Pondok Pesantren Sultanul Fatah ilaika kasir, ilaika kasir, ilaika kasir wa anta alimun biha basir. Allahumma ayqidh qulubal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflatihimul amik wahdihim ila sabilir rasyad.
Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana hadihi ya Allah, jam'iyatan nahdlatil ulama hayatan thayyibah, hayatan thayyibah, hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batilin wa dhalimin wa fahishin wa su'in annahum yattaqun. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wan nahdiyin wan nahdiyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Ada kurang lebih mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam ucap dan tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thumma salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام
روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جيتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي السلام